Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masin Daily. Kali ini kita akan memberikan rekomendasi 3 website terbaik penyedia referensi filsafat untuk teman-teman pemula. Ya. Oke, yang pertama adalah Philosophy Basics. Untuk mengakses Philosophy Basics ini, silahkan buka browsernya. Boleh Chrome, boleh Mozilla, boleh apapun itu. Kemudian pada address bar silahkan diketikkan philosophybasics.com. Nah, kalau sudah silahkan tekan enter. Oke, inilah tampilan dari website Philosophy Basics. Di sana disediakan banyak sekali menu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses atau browse berdasarkan kategori-kategori yang telah disediakan. Nah, di sini juga ada petunjuk umum, kemudian sejarah umumnya, kemudian filsafat itu apa dan lain-lain di sana. Termasuk ada filsafat barat, filsafat timur. Nah, kemudian ada filsafat Afrika, macam-macam. Di sini kategorisasinya sangat rinci sehingga memudahkan kita untuk mempelajari filsafat. Di sini juga ada kategorisasi berdasarkan doktrin atau cabang. Misalkan di cabang metafisik di sana ada agnosticism, ateisme dan lain-lain. Ya, kemudian dari cabang epistemologi di sana ada konstruksi, kemudian ada ya existentialism, empirism dan lain-lain. Kemudian ada etika, ya di sana juga ada altruism, kemudian ada ya banyak sekali ya. Waduh. Kemudian ada estetika, kemudian logika juga ada. Ini kategorisasi ini memang dibuat untuk memudahkan para pengkaji filsafat yang masih pada tahapan pemula, sehingga nanti bisa mudah untuk mencari referensinya ya. Oke, di sini juga ada tuh filsafat pikiran, filsafat agama, filsafat bahasa, filsafat pendidikan dan lain-lain. Ya, sangat komplit untuk dibaca sebagai seorang pemula. Nah, selain itu juga ada di kategorisasi berdasarkan historitas ya, periodisasi. Ada di masa kuno ya, filsafat kuno, kemudian filsafat abad pertengahan seperti ini, Renaissance juga ada, kemudian filsafat abad modern, ini ada Age of Reason, ada Age of Enlightenment dan juga modern. Nah, tidak hanya itu teman-teman, di sini juga ada kategorisasi berdasarkan movement ya, pergerakan atau sekolah-sekolah filsafat. Ada era klasik ya, di sana bisa dibaca sendiri. Kemudian ada pergerakan di abad pertengahan ya, di sana juga termasuk beberapa aliran yang mungkin agak kontroversial begitu ya. Kemudian di abad modern, di sini juga jelas beberapa aliran filsafat yang nantinya akan kita bahas juga di dalam kajian perkuliahan filsafat umum. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa mengakses pemikiran tokoh atau para filosof secara spesifik. Bisa dipilih filosof siapa yang ingin dipelajari pemikirannya. Socrates, apakah itu René Descartes, ataukah itu Peter Abelardus dan lain-lain. Ya, itu kategorisasi di atas. Kemudian yang di bawah ini juga sama ya fungsinya. Jadi yang di bawah ini adalah penjabaran atau juga beberapa tambahan ya dari menu yang ada di atas. Kita bisa cek berdasarkan doktrin, berdasarkan periodisasi, atau juga berdasarkan filosof. Ya, filosof siapa di sini bisa langsung diklik. Nah, oke, kita ambil satu contoh ya, Socrates. Nah, kita klik Socrates, di sana akan muncul pertama adalah pendahuluannya ya, kemudian ada bagaimana kinerjanya atau hasil pekerjaannya, hasil pemikirannya. Di sana juga ada banyak sekali. Nah,
Di sini semua berbahasa Inggris ya teman-teman, tapi jangan khawatir karena sekarang Google Translate sudah semakin canggih ya. Jadi teman-teman tinggal browse misalkan dari tokohnya atau dari periodisasinya atau dari doktrinasinya. Teman-teman bisa memulai dari sini kemudian diterjemahkan di Google Translate ya. Ini sangat mudah untuk dilakukan, jadi enjoy. Misalkan ini positivisme ya, teman-teman bisa cek juga dari aliran positivisme. Di sana juga ada penjelasan singkatnya. Oke, yang kedua adalah Internet Encyclopedia of Philosophy. Untuk mengakses website tersebut, silakan teman-teman buka browsernya ya. Kemudian di address bar silahkan diketikkan ya, sebagaimana contoh yang ada di sini ya, iep.utm.edu. Kemudian silahkan ditekan enter. Oke, inilah tampilan dari Internet Encyclopedia of Philosophy. Ya. Di sini sudah disediakan dari A sampai Z. Ya. Bisa di-browse melalui alphabetical itu. Nah, di sini A, B, C, D sampai kepada Z. Nah, atau teman-teman bisa langsung search ya. Bisa langsung cari di kolom pencarian ini. Bisa mengetikkan apa yang dicari. Misalkan teman-teman mau mencari Socrates gitu ya. Tunggu sejenak, mesin pencari segera berjalan. Oke, sudah muncul. Nah, di sana ada Socrates, kemudian ditemukan juga Plato ya. Beberapa artikel yang terkait dengan Socrates. Semuanya muncul di sana. Oke. Kita klik dulu Socrates paling atas ya, karena kita mencari Socrates. Nah, inilah penjelasan dari Socrates ya. Ini ada table of contents, ada daftar isinya ya, mulai dari biografi, kemudian secara historis bagaimana kehidupan Socrates, kemudian juga ada apa yang dipikirkan oleh Socrates ya, termasuk periodisasi pra-Socrates, kemudian apa yang dibahas Socrates selama hidupnya, kemudian metode ya, apa yang dipakai oleh Socrates dalam mengkaji filsafat. Di sana juga ada beberapa penjelasan yang terkait dengan ide atau pemikiran dari Socrates. Panjang sekali teman-teman, silahkan dicermati ya di sana. Saya kira ini sudah cukup mewakili ya dari pemikiran Socrates. Nah, di bawah pun juga ada informasi dari penulis. Nah, jadi termasuk referensi dan bacaan lebih lanjut juga disediakan. Kemudian di bawah ada penulisnya, dan nama penulis, email, dan juga asalnya dari kampus mana. Jadi kalau untuk dikutip, saya kira ini sudah cukup valid dan kredibel. Ya, teman-teman bisa juga mencari melalui kolom komentar di atas seperti ini. Misalkan mencari positivisme begitu. Nah, ini adalah beberapa hasil pencarian yang mengandung kata kunci positivisme. Nah, misalkan kita mau buka ini, Vienna Circle atau lingkaran Wina. Ini salah satu organisasi perkumpulan ya, yang membahas tentang positivisme itu dan mempopulerkannya ke dunia internasional. Vienna Circle atau lingkaran Wina. Di sini ada penjelasannya singkat, kemudian ada referensinya dan juga ada penulisnya tentu saja ya. Jadi jangan khawatir, bisa langsung ditranslate nanti. Misalkan teman-teman mau mencari lagi, ketikkan di kolom komentar ya, rasionalisme, pakai bahasa Inggris ya tentunya, karena ini semua berbahasa Inggris. Oke, tekan enter. Akan keluar beberapa artikel yang terkait dengan keyword rasionalisme. Nah, itu.
Oke, banyak pilihan. Teman-teman bisa mulai browse satu persatu, dibaca satu persatu, diambil mana yang sekiranya penting. Oke, misalkan di sini René Descartes Scientific Method, metode saintifik yang dipopulerkan oleh René Descartes. Di sini ada daftar isinya, tentu saja. Ya, jadi metode keraguan dalam bahasa René Descartes. Di sana ada penjelasannya ya. Oke, jadi termasuk juga kesimpulan, referensi, dan juga referensi sekunder. Tentu disertai dengan informasi penulis. Yang ketiga, ada Stanford Encyclopedia of Philosophy. Untuk mengakses website ini, teman-teman bisa langsung membuka browsernya. Kemudian pada address bar silakan diketikkan ya plato.stanford.edu karena ini miliknya kampus Stanford University. Oke, langsung saja tekan enter. Nah, inilah dia tampilan dari website Stanford Encyclopedia of Philosophy. Di sana sudah disediakan kolom pencarian ya. Teman-teman bisa langsung mengetikkan apa yang dicari. Misalkan eksistensialisme. Langsung tekan tombol enter atau klik tombol search. Di sana akan muncul beberapa artikel yang terkait dengan eksistensialisme. Ya, termasuk tokohnya juga akan muncul di sana, Jean-Paul Sartre, atau juga beberapa pemikiran yang terkait dengan eksistensialisme. Kita klik saja dulu salah satunya ya. Oke, di sini sudah muncul ya judul, kemudian penjelasan, kemudian ada beberapa daftar isi ya di sebelah kiri atas itu. Kalau kita scroll halamannya ke bawah, daftar isinya tidak ikut bergeser, jadi memudahkan kita untuk kembali ke halaman atau penjelasan sebelumnya. Di bawah juga ada daftar isi, jadi di dua tempat ya, teman-teman bisa mengklik baik itu dari yang sebelah kiri atas atau di tengah-tengah. Misalkan ini ada penjelasan mengenai alienasi atau pengasingan. Oke. Ya, di sini juga bisa ya. Entry contents, kemudian kembali ke daftar isi, membaca penjelasan yang mana. Silahkan tinggal klik saja. Misalkan ini, Nietzsche dan nihilisme. Nietzsche ini adalah tokoh eksistensialisme. Nihilisme adalah sebuah ideologi atau pemikiran yang terkait dengan eksistensialisme itu. Misalkan teman-teman mau membaca ini, Existence Precedes Essence, atau salah satu dogma dari aliran eksistensialisme. Oke. Misalkan teman-teman mau mencari aliran yang lain atau tokoh yang lain atau pemikiran di dalam kajian filsafat. Misalkan teman-teman mau mencari Auguste Comte, tinggal klik di sana ya, diklik tombol search, akan keluar artikel-artikel yang terkait dengan Auguste Comte ya, sampai ke bawah banyak sekali, ada 75 dokumen yang terkait dengan Auguste Comte. Oke, kita klik salah satunya sebagai contoh saja ya, nanti bisa dieksplorasi sendiri. Ya, ini dia Auguste Comte. Oke, untuk memudahkan langsung menuju ke daftar isinya ya. Misalkan ini hukum 3 tahap dari Auguste Comte juga ada. Kemudian penjelasan dari ide-ide Auguste Comte di sini termasuk sosiologi dan status gandanya di sana juga ada.
misal kita mau kembali ke daftar isi, mau membaca seputar pemikiran yang lain, ini agama humanity atau agama kemanusiaan ya. Ada juga sosiologi dan etika. Ini memang positivisme banget gitu. Ya, teman-teman bisa membaca referensi lebih lanjut dari rekomendasi di bawahnya, literasi yang lain ya. Teman-teman juga bisa misalkan mau mengutip atau juga menampilkan preview dari PDF. Di sini sudah disediakan menunya, sehingga sangat mudah untuk dibaca secara offline nantinya, tentunya dengan mendownload terlebih dahulu ya. Jadi ada referensi online juga. Oke, gitu dulu, terima kasih. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.